Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi abraza fi syahri Ramadhan lailatan min layalil 'azimah ala wa hiya lailatul qadr. اللهم يا الله أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد رفيع الشان وعظيم الكذب وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في نيل العظمة والقدر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والحشر وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، معشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Ada satu malam istimewa di malam bulan suci Ramadan. Malam ini adalah malam yang dinanti-nanti oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang mukmin dimanapun berada, wabil khusus di saat kita sedang memasuki malam-malam ganjil, malam-malam 10 terakhir. Malam apa itu? Namanya malam Lailatul Qadar. Satu malam selama 1 tahun. Kita 1 tahun itu hitungannya tinggal 360 malam. Satu malam tok ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kelebihannya sama seperti orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi ya, kurang lebih 84 tahun lebih 3 bulan. Hanya satu malam. Kalau kita kondisikan dengan baik, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, walaupun kita belum sampai umur 80 ke atas, tapi kita sudah mendapatkan pahala orang beribadah 84 tahun. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar ini jelas diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Bahkan dari sekian surat ada yang namanya surat Al-Qadr yang diawali Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit yang pertama itu pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Jadi maaf, sebelum kita bahas secara tuntas tentang Lailatul Qadar, tandanya, kapan akan tiba, malam keberapa, maka kita perlu mengetahui bahwa di langit pertama ini yang kita lihat itu ada ruangan. Sepun dibentuki wallahu a'lam. Namanya Baitul Izzah. Bait itu bahasa Arab artinya rumah. Al-Izzah artinya kemuliaan. Jadi ruangan isinya kemuliaan toh. Nah, di situ
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang asalnya dari Lauhil Mahfuz tertulis, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, dibawa ke langit yang pertama. Nama ruangan namanya Baitul Izzah. Kapan itu? Pada bulan suci Ramadan, bertepatan tanggal 17 Ramadan, sehingga ada istilah namanya Nuzulul Quran. Setelah itu kemudian Al-Quran turun ke bumi ini berangsur-angsur sifatnya. Tidak turun secara berurutan seperti yang kita lihat saat ini. Quran itu diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Di Lauhil Mahfuz sami. Di ruangan pertama langit sami. Cuma ketika turun ke bumi itu tergantung daripada kebutuhan dan keperluan daripada para sahabat saat itu untuk menyikapi namanya kehidupan. Makanya kalau kita lihat pertama kali surat Al-Fatihah, tapi kita dengar di sekolahan-sekolahan pertama kali surat turun namanya apa? Iqra. Padahal Iqra itu surat sekian, itu pun berada di juz yang paling terakhir. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, tidak secara tertib sesuai dengan kondisi daripada sahabat saat itu. Ketika sahabat memerlukan sholat, turunlah ayat sholat. Memerlukan tentang sesuci, turunlah ayat sesuci. Memerlukan tentang metode untuk membangun rumah tangga, turunlah ayat pernikahan, dan seterusnya. Alhamdulillah, 23 tahun Rasulullah mengemban sebagai risalah Rasul. Semua ayat suci Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala dan sudah disebarkan sampai saat ini. Alhamdulillah, kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan mudah. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dari sini kita perlu membahas apa sih definisi Lailatul Qadar. Oleh Allah Ta'ala enggak diterangkan karena tidak begitu penting. Yang diterangkan cuma kemuliaan dan keutamaan. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar satu malam tok. Tok niku bahasa Arabe, bahasa Indonesia napa? Tok niku. Lailatul Qadar satu malam tok, satu malam saja. Itu khairun, lebih utama. Min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Artinya 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Tadi di permulaan kita sampaikan itu dikalkulasi oleh ulama besar, khususnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mengatakan, dan ulama-ulama tafsir yang lainnya, kurang lebih 84 tahun lebih 3 bulan atau 4 bulan. Itu perkiraan kalkulasi dari 1000 bulan. Mari kita hayati, kita renang. Mulya bener awak dhewe niki, Pak. Nggih. Mulya bener. Cuma satu malam tok. Kalau kita mampu untuk mengkondisikan malam itu pula di tahun ini, kita mendapatkan pahala melalui lampiran catatan amal dari arah kanan malaikat raqib itu seperti ibadah pinten 84 tahun lebih 3 bulan. Enggak capek, enggak letih, gitu. Enggak begitu repot. Tapi sebab anugerah yang datang dari Allah, kita mendapatkan ibadah sekian puluh tahun. Maka oleh sebab itu
Kejadian daripada Lailatul Qadar itu pernah Rasulullah itu duduk dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu menceritakan tentang keadaan umat dulu. Ya Rasulullah, dulu itu ada raja punya anak 1000, Pak. Raja punya anak 1000. Anak dididik dengan didikan agama, kemudian dilatih perang. Dilatih perang. Setiap anak ini perang di jalan Allah atas didikan orang tua 1000 tahun. Mati. Ganti lagi, ganti lagi. Jadi anak 1000 anak ini semuanya mati dalam kondisi syahid. Allahu Akbar. Panjang betul nggih umurnya orang dulu. Enak betul nggih fasilitas waktu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat dulu. Seperti mungkin pernah saya sampaikan, nggak tahu di sini apa Tambundi. Dulu itu anak balik umur 80 tahun, Pak. Sama mendekati ya, siap-siap. Kalau dulu niku umur balik itu 80 tahun. Makanya ada riwayat Nabi Ibrahim itu khitan umurnya 81 tahun. Sebab apa? Sebab saking panjangnya umur. Bahkan ada sisi riwayat dalam ilmu tafsir itu ada seorang ibu menangis. Nangisin anaknya yang mati. Masih usia muda. Kita ngeleti kalau pian, Bu, sampean kok nangis itu, nangisin apa? Ini loh anakku mati. Umurnya berapa? 300 tahun. 300 tahun mati nangis. Ya, terus samangku kaya aku Pak bentuke. 300 tahun. Dulu itu masih muda. Saya Nabi Ibrahim 1000, Nabi Nuh 950. Singkat cerita, setelah malaikat Jibril itu menyampaikan cerita hal semacam ini, lalu terketuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan nasib umatnya. Bukan nasib piyambake, nek piyambake jelas masuk surga, Pak. Memikirkan nasib umat setelahnya. Kenapa? Karena cadangan untuk kita sebagai umat Nabi yang terakhir ini sesuai dengan hadis a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umurnya umatku antara 60 sampai 70. Yakni napa? Di bawah rata-rata 100. Ah, Ustaz iso wae. Monggo dicek kuburan. Dengan cek mawon. Sekian patok, sekian kuburan itu sing umur 100 berapa biji? Rata-rata di bawah 100 tahun. Ini fakta membuktikan, Pak. Antara 60 sampai 70 tahun. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemuliaan untuk kita satu malam di bulan suci Ramadan yang bernama malam Lailatul Qadar. Yakni nek kula kalih panjenengan selama 12 tahun kok angsal Lailatul Qadar, berarti wis sama dengan 1000 tahun. Padahal umurnya lagi 60-70, tapi wis ibadahi seperti 1000 tahun. Oleh sebab itu, kesempatan di depan mata kita, mari kita perhatikan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayatnya itu memprediksi sebagai berikut. Sallu ala Nabi Muhammad. Taharru lailatal qadri bil ashril awakhir. Hei umatku, hati-hati ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Akan terjadi malam mulia istimewa namanya malam Lailatul Qadar. Rasulullah sudah dari jauh hari memberikan batasan kepada kita. Kalau sudah memasuki Ramadan, hati-hati.
10 pertama sudah kita lalui, mudah-mudahan diterima oleh Allah amalan kita. 10 yang kedua dan ini hari yang terakhir sudah kita lalui, semoga amalan kita diterima. Tinggal 10 ketiga yang terakhir, di dalamnya ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadar, selidiki, cari, perhatikan, usaha bersungguh-sungguh untuk mendapati satu malam. Kalau orang itu sukses pas bertepatan malam itu kejadian Lailatul Qadar, terawih koyok 84 tahun Pak. Niku nembe terawih tok, belum witire, belum Qur'ane, belum melangkah ke masjidnya, belum hitungan i'tikafnya, nggih, belum zikirnya, belum sunnah sunnah tasbihnya dan lain sebagainya. Nembe salat tarawih tok, kok pas bertepatan malam itu malam Lailatul Qadar, kata jenengan sudah seakan-akan tarawih pinten tahun? 84 tahun. Ini prediksi yang telah ditentukan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini hadis, jumhur Syafi'iyah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan malam-malam ganjil lebih diperhatikan. Napa malam ganjil? Malam niki, malam 21. Terus malam 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. Kata-kata ulama lebih diperhatikan. Ojo mapak. Nah, biasanya wong Jawa sangane mapak. Goleki malam-maleman. Ampun. Nggih. Siapa tahu pas malam genepe ono. Nggih. Kita mengetahui, perhatikan malam 10 terakhir, wabil khusus diperhatikan malam witir. Tapi jangan suka mapak. Maksudnya mapak itu apa? Pilih enak itu. Wah, maleman rek, terawih. Malam 21 gak terawih, gak maleman. Siapa tahu pas, katanya pas malam 22. Makanya Rasulullah menganjurkan pokoknya 10 terakhir usahakan jangan sampai absen terawih. Wabil khusus derek-derek i'tikaf di masjid walaupun hanya setengah jam. Sebab napa? Di dalam ilmu fikih setelah bab puasa niku mesti digandeng kalian babul i'tikaf. Di dalam ilmu fikih bab menerangkan puasa, selesai pembahasan puasa langsung nyambung bab tentang i'tikaf. Artinya apa? Di antara alat untuk menjemput Lailatul Qadar adalah duduk di masjidnya Allah dalam kondisi i'tikaf. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya itu kalau sudah malam-malaman itu rata-rata kebanyakan waktu di masjid. Bahkan ada isyarah dalam hadisnya itu syaddal mi'zar. Syaddal mi'zar itu ngedoi istri. Paham ngedoi istri Pak? Gak ngono. Aku gak ngono Pak. Gak nganu. Nah, paham ya? Syaddal mi'zar. Bukan kok berarti ngusir boten. Khusus 10 malam ini kalau bisa dipending dulu. Nggih, ini malam-malam berharga, nggih. Ngoten niku nggih berharga juga nggih. Tapi ini malam-malam berharga, malam-malam untuk menjemput namanya Lailatul Qadar. Syaddal mi'zar wajadda. Rasulullah bersungguh-sungguh. Yang biasanya 2 jam i'tikaf ditambahi jamnya. Yang biasanya sekian lampiran Quran ditambahi lampirane. Yang biasanya sekian zikir, Allahumma innaka afuwun, ditambah. Pokoknya malam terakhir ini 10 kita harus memperbanyak daripada amalan taat dan ibadah. Betul?
Jelase kapan Ustaz? Jam piro, malam keberapa, ning ndi nggone? Nah, jawabane aku orang ngerti. Napa jawabannya? Wallahu a'lam. Malaikat juga enggak tahu. Para aulia kekasih Allah Ta'ala juga tidak tahu. Ini hal Lailatul Qadar rahasia Allah. Dari 6 rahasia, tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mengetahui. Yang tahu hanya Allah Subhanahu. Yang jelas, gak ada ceritanya Lailatul Qadar absen. Gak ada. Mesti metu. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Makanya ada istilah golek Lailatul Qadar, apa digoleki Lailatul Qadar? Ayo. Dari 2 kata-kata niki endi sing paling sae, Pak? Golek Lailatul Qadar napa digoleki Lailatul Qadar? Ana wong goleki Pak Bupati. Ambek ana wong digoleki Pak Bupati. Kira-kira ndi? Ya sing nomor 2 itu sing mulya, ana wong kok digoleki Pak Bupati, berarti punya jasa besar. Sama pembahasan Lailatul Qadar. Ada orang yang memang dicari Lailatul Qadar, ada orang yang memang mencari Lailatul, keduanya oke, sae, cuma yang pertama luwih sae. Sinten niku? Orang yang ibadahnya tidak terkait dengan waktu, masa, dan tempat. Yang ibadah niku tidak terkait dengan waktu, dengan hari, dengan malam, dengan tempat. Nek wayah malam-malaman semangat, malam genep gak semangat. Nek minggu di masjid semangat, nek ning omah gak semangat. Niki ibadahnya kurang sae. Ibadah sing sae niku gak peduli Gusti, cek niki teko napa mboten teko. Besok datang napa mboten datang Lailatul Qadar, tugas kula niku nyembah panjenengan. Ora kok aku nyembah goleki Lailatul Qadar. Pun amalan napa Ustaz? Ya istiqomah niku, Pak. Traweh nggih tetep traweh. Tadarusan gini wonten nggih lanjutkan. Quran nggih tetep diistiqomahkan. Niku cara menyambut namanya Lailatul Qadar. Terus nek wonten tiyang mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan Isya enggak absen jamaah. Traweh enggak absen jamaah. Subuh enggak absen jamaah. Kulo yakin entuk Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Kulo boten boten. Sebab ulama mengatakan enggak harus tahu. Enggak harus kelihatan. Bentuknya piye ya? Ijo kok kuning gak ana keterangan, Pak. Jadi orang mendapatkan Lailatul Qadar itu enggak harus kelihatan wujudnya. Yang penting mengkondisikan setiap malam dari malam-malam Ramadan, wabil khusus malam terakhir untuk istiqomah melakukan taat dan ibadah. Yang terakhir coba kula sampai akhir niki cara menjemput Lailatul Qadar yang paling ringan. Napa? Isya berjamaah disambung kalih traweh berjamaah kalih mengke paginya gadai niat badhe nderek subuh secara berjamaah. Ini sudah termasuk koma orang yang jungkung di bulan suci Ramadan, wabil khusus untuk menjemput namanya Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ada orang ibadahnya ini terkait dengan tempat, nek ning gone Mekah khusyuk. Nek ning gone Mekah nih, wah nangis brebet khusyuk, nangis luar biasa. Moleh ning Indonesia pencilaan. Iki jenenge ibadahe masih terkait dengan tempat. Nek tiyang muslim boten walaupun di dalam mobil itu saged khusyuk.
ketika zikir, ketika doa, ketika ibadah, walaupun di dalam kamar sendirian, nggak ada orang sama sekali, nggak kelihatan orang sama sekali, rumah gebyok itu bisa menjadi Ka'bah, bisa menjadi Mekah, bisa menjadi Madinah, bisa menjadi rumah tempat yang istimewa. Karena apa? Kondisi ibadah itu yang penting adalah istiqamah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang, wah Ramadan, Masya Allah, wah semangat. Mari Ramadan, rai dari ibu. Hah? Olah Ramadan lagi ketok Pak. Minggu sebelum Ramadan, kadang-kadang kan ya. Lagi minggu jebule ketok Ramadan. Nek tiang niku tiang muslim ibadah keranten Allah, enggak pandang niku Ramadan, enggak pandang niki malam Lailatul Qadar napa mboten, yang jelas Lailatul Qadar niku yang memiliki Allah, yang menentukan Allah, untuk siapanya itu haknya Allah. Tugas kita hanya menyembah Allah. Datang malam ini alhamdulillah Gusti. Gak nggih boten napa-napa niku hak jenengan, kula ibadah Gusti. Oke, malam 22. Iki malam genep lho. Dari keterangan Ustaz Abdul Rauf itu kita gak teko. Malah Gusti kula ibadah kok Gusti. Tetap berangkat. Malam 23 ternyata malam 30 teko. Rata-rata wong padha golek baju ngene. Masjid sewopi tinggal wong sedok tok. Teko Lailatul Qadar. Berhasil apa mboten? Berhasil. Dados nyekel istiqomah. Ini sebaik-baik alat untuk menjadikan magnet Lailatul Qadar akan datang dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tanda datangnya Lailatul Qadar. Tapi kalau suwun aja umek golek tondo. Mudang umpeng golek tondo. Itikaf sik tak golek tondo sih ya padha wae pembahasannya. Nggih. Kadang-kadang tiyang kan ngoten, sing diburu tondo-tondo nih, gitu. Akhir ibadah gak dikondisikan. Satu di antara tanda air laut berubah menjadi tawar. Ayo, mosok awak dhewe ning pinggir laut kabeh dilati laut. Mosok dilati. Iki teko apa ora? Teko apa ora? Gitu. Maksudnya apa? Pas kejadian itu diprediksi oleh orang-orang nelayan, laut tawar. Bukan berarti kita harus sama-sama ning pinggir laut. Ya nek ning pinggir laut kabeh kok masjide nggone sapa? Orang terawih lah enggak ada, perlu beluk ngeluru sing jenenge tanda-tandane Lailatul Qadar. Yang kedua, malam itu kelihatan sunyi. Jadi lailah mu'tadilah. Malamnya itu sedang, enggak panas nemen juga enggak dingin. Jadi sedang antara panas dengan dingin. Cuacana ini nikmat Masya Allah lah. Sampai-sampai teriakan keledai enggak ada. Cegukan anjing juga enggak ada. Sebab apa? Sebab malaikat ini paling anti dengan yang namanya anjing. Makanya kadang-kadang malam, kadang-kadang terdengar suara, gitu. Suara anjing. Itu syaitan. Nek malaikat enggak. Makanya ada sedikit pemasukan, hati-hati, gitu. Kalau di rumah kita ini ada gambar-gambar semacam itu, atau mungkin ada orang ingon-ingon hal semacam itu rumah enggak pernah dimasuki malaikat. Innal malaikata la tadkhulu baitan fiya suwarun wala kalbun. Malaikat ini anti masuk rumah kalau di dalamnya ada patung-patung atau ada gambar-gambar, wabil khusus gambar yang bernyawa, lukisan yang bernyawa, loh bukan foto, lukisan yang bernyawa, wabil khusus kalau di situ ada gambar dari ini wong enak dong, gak konangan. Malaikat rokib ATC kan gak melok melebu. Loh itu dikecualikan. Gak iso, ayo gak iso. Dipilih enak tok wae.
Wis tak maksiat aku astagfirullahalazim. Maksudnya malaikat yang enggak masuk itu malaikat yang membawa rahmat. Kalau Raqib alaihi salam dengan malaikat Atid alaihi salam di mana-mana akan mengikuti kita walaupun tidak kamar kecil dia akan mengikuti kita. Maksud kula pas kejadian malam itu suara jegukan anjing nggak ada, suara teriakan daripada keledai nggak ada. Indonesia memang nggak ada keledai, yang ada cuma anjing. Kenapa? Karena banyaknya para malaikat yang turun. Makanya tenggene surat Al-Qadr itu ditutup tanazzalul malaikatu warruh. Nggih, napa? Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat semuanya sedang turun. Di antaranya ar-ruh, yakni malaikat Jibril, semuanya turun. Tugasnya apa? Ikut memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid musola, dan rumah-rumah orang mukmin dimasuki sambil mengatakan salamun, salamun, salamun alaikum. Maha salam Allah telah mengucapkan keselamatan kepada kalian semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Sehingga tanda yang paling mudah untuk kita jadikan apakah malam itu ada atau tidak. Cuma sekedar tanda loh nggih. Itu lihat paginya. Paginya matahari ini tuh sinari enggak seperti biasa. Jadi bersinar, cuma sinarnya niku mboten terang nyolok ados biasanya. Tapi niki ampun jadi tujuan, kodang mari subuh langsung naik petungun, belum dulu srengenge. Kadang-kadang orang ngoten, "Cek, mari subuh mestine kan bikin apa ngadir pengajian sampai isyraq." Iki gak ono wong langsung naik petungun, perlu dulu srengenge niki ono, ampun ngoten. Jelas itu kelihatan, Pak. Paginya niku cahaya matahari enggak jelas biasanya. Jadi ada kayak remeng-remeng. Kelihatan, cuma enggak begitu nyolok. Kenapa? Para ulama mengatakan karena teralang-alangi dengan yang namanya naik turunnya para malaikat. Bayangkan Pak, malaikat itu kan ciptaan Allah saking cahaya. Cahaya niki nggak ada istilah cahaya dengan cahaya itu saling ngalang-alangi itu nggak ada. Ruangan kita ini masjid ya, dengan kasih cahaya lampu dengan 100 muat nemu beten, muat artinya apa? Dengan cahaya itu nggak ada penghalang. Loh, ini kok apa itu? Mataharinya kok nggak bisa apa? Cahayanya nyolok terang. Saking cahaya malaikat, saking apa? Banyaknya malaikat, tebelnya malaikat cahaya itu sehingga bisa menghalang-halangi cahayanya matahari. Ini yang terakhir, ini tanda yang paling banyak dikutip oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitabnya mengenai masalah terjadinya malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mendapati Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada pertanyaan sebelum kita tutup? Monggo, wonten pertanyaan Ibu-ibu, Bapak? Saya pinten magrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan i'tikaf ketika di masjid. Pertanyaan, apakah sah i'tikaf di rumah ini? Lailatul Qadar. Saya pertanyaan. Di dalam pembahasan ibadah, khususnya
ibadah di 10 malam terakhir. Ini bebas sifatnya dimanapun saja bisa. Cuma lebih dianjurkan untuk memanfaatkan masjid sekitar kita walaupun dengan beberapa menit dengan i'tikaf. Maksud kula niku jadikan i'tikaf ini sebagai amalan taat untuk menjemput Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti harus i'tikaf, sebab masuk kita saat ini sudah masuk i'tikaf. Jenengan memasuki tarawih mengke nggih sudah masuk i'tikaf, sebab i'tikaf niku mlebet rumah Allah taala masjid kanthi niat ngelampai i'tikaf. 5 menit sudah bisa, apalagi bermenit-menit ketika sholat tarawih. Oke. Apakah bisa orang itu memanfaatkan malam-malam Lailatul Qadar di rumahnya masing-masing? Bisa, sakit, boten napa-napa. Cuma amalan Rasulullah menganjurkan khusus 10 terakhir ini kita harus ada waktu tertentu untuk duduk di rumah Allah walaupun dengan program sholat tarawih. Cuma nek saged jenengan tambahi boh setengah jam, boh setunggal jam, walaupun cuma tengok-tengok tok itu, tengok-tengok tok niki. Quran boten, donga nggih boten, lenger-lenger ambek mikir utang. Nggih, niku pun tercatat ibadah. Maaf lho nggih. Dados i'tikaf niku duduk di rumah Allah walaupun tidak Quran dibaca, tidak zikir dibaca, tidak sholat, duduknya tok niki lho, itu sudah termasuk ibadah. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah itu salah satu 4 mazhab. Gurunya Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan khusus perempuan diperbolehkan memanfaatkan tempat tertentu di rumahnya untuk program i'tikaf. Kalau ulangi malih nggih. Khusus perempuan menurut mazhab Imam Abu Hanifah sah i'tikaf walaupun tidak di masjid, walaupun di rumahnya, tempat dikhususkan damel ngurung tiang SD tersebut untuk beribadah. Sebab orang perempuan itu terbatas, keluar nanti ada khawatir ini, maka pakai mazhab Imam Abu Hanifah itu sakit. Adapun laki-laki maka tidak ada satupun mazhab yang mengatakan i'tikaf di rumah, tapi bisa melakukan ibadah untuk menjemput Lailatul Qadar dengan ibadah di rumah, itu pun selain sholat tarawih secara berjamaah. Wallahu taala a'lam. Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah puasa sunnah namanya puasa Senin dan Kamis. Di bulan suci Ramadan ini kita wajib yang namanya puasa. Nggih. Pertanyaan tadi, terus nek ngono aku lak pedhot puasa Senin Kamis. Boten. Jenengan masukkan niatnya saged. Pas hari Senin, pas hari Kamis jenengan gabungkan niat. Nggih. Termasuk diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i orang puasa yang sunnah dimasukkan tenggene puasa yang wajib. Kalau diniati pas hari Senin saya niat puasa Ramadan dan niat puasa Senin. Makanya ibu-ibu kalau seandainya pas ada tanggungan kathah duwe utang 15 dino, nggih jenengan
kula saranake dikodoi, jenengan saranake wajib dikodoi. Nek memang males jenengan gabung tenggene Arafah, jenengan gabung tenggene Senin dan Kamis, jenengan gabung tenggene 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal, napa Asyura, napa Tasu'a niku sudah bisa mengkodoi. Sebab amalan sunnah wabil khusus puasa niki bisa dimasukkan ke dalam puasa yang lainnya. Semisal pas hari Arafah, hari Senin, dapat puasa Senin, puasa Arafah. Pas hari Arafah puasa ayamul enggak mungkin lah. Pas hari Arafah dia nggak ada qadha Ramadan. Ketiga puasa qadha Ramadan dapat, Arafah dapat, puasa Senin beda dapat. Itu menurut jumhurul ulama, li'annal ibadah tatadakhal. Ibadah itu sifatnya bisa masuk-masuk kecuali ibadah-ibadah tertentu. Semisal ada orang mau masuk masjid, kan disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Pas masuk qomat, jenengan masuk mawon tenggene program sholat berjamaah, niati jenengan masukkan tenggene sholat sing fardu, jenengan boten usah pakai sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena apa? Sunnah tahiyatul masjid itu masuk ke dalam sholat fardu. Jadi ada kurang lebih 15 sholat sunnah bisa dikerjakan walaupun hanya dengan 2 rakaat. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah rata-rata di Indonesia rata-rata pakai mazhab Imam Syafi'i. Wallahu taala alam. Insyaallah pengajian yang akan datang kita masih satu pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan pertanyaan yang kathah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.